Selamat pagi Bu Floren dan teman-teman. Saya Vincent akan mempresentasikan tugas remedial ekonomi saya yang membahas tentang konsep dasar pasar. Mulai dari perhitungan keseimbangan, elastisitas, struktur pasar, hingga mekanisme pasar keuangan. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian 1, yaitu menganalisis bagaimana keseimbangan pasar terbentuk melalui fungsi permintaan dan penawaran secara linear. Mari kita perhatikan soal nomor 1A. Di sini kita diminta mencari titik keseimbangan pasar dari dua fungsi yang sudah diketahui. Pertama, fungsi permintaan atau QD adalah minus P ditambah 7. Kedua, fungsi penawaran atau QS adalah P dikurang 3. Syarat utama agar pasar mencapai keseimbangan adalah QD harus sama dengan QS. Artinya, jumlah barang yang diinginkan pembeli sama persis dengan yang ingin dijual oleh pedagang. Langkah penyelesaiannya adalah kita akan masukkan fungsinya. Kita akan mendapatkan negatif P tambah 7 sama dengan P kurang 3. Kita kumpulkan variabel yang sama, minus P di kiri pindah ke kanan menjadi positif, dan minus 3 di kanan pindah ke kiri menjadi positif. Sehingga rumusnya menjadi 7 tambah 3 sama dengan P tambah P. Kita dapatkan 10 sama dengan 2P, yang berarti P sama dengan 5. Jadi harga keseimbangannya adalah 5. Lalu bagaimana dengan jumlah barangnya? Kita tinggal masukkan angka 5 tadi ke fungsi penawaran. Jadi akan Q sama dengan 5 kurang 3. Sehingga kita akan dapatkan Q sama dengan 2. Jadi pasar ini mencapai keseimbangan pada titik koordinat 2,5, yaitu saat jumlah barang berjumlah 2 unit pada tingkat harga 5. Selanjutnya pada soal 1B dan 1C, kita melihat contoh kasus. Kasus pertama adalah Surya. Ketika harga masker turun dari 20 ke 18.000 rupiah, jumlah yang dibeli Surya dari 2 menjadi 3 unit. Sesuai hukum permintaan, saat harga turun, pembelian naik. Melalui rumus persamaan garis, kita dapatkan fungsi permintaan adalah QD sama dengan negatif 0,0005 P tambah 12. Tanda minus di depan angka menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara harga dan permintaan. Kasus kedua adalah Vira. Vira sebagai penjual tas gunung akan menawarkan lebih banyak barang saat harga naik dari 140 ke 160 ribu rupiah, yaitu naik dari 20 menjadi 30 unit. Setelah dihitung, fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 0,0005 P dikurang 50. Tanda positif di sini menunjukkan hubungan yang searah antara harga dan jumlah penawaran. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu membahas elastisitas. Beberapa peka konsumen. Sekarang kita akan masuk ke bagian 2, yaitu membahas elastisitas atau seberapa peka konsumen dan produsen terhadap perubahan harga di pasar. Secara teori, ada 5 jenis elastisitas yang perlu kita ketahui. Elastis, konsumen sangat peka. Perubahan harga sedikit aja membuat jumlah permintaan berubah banyak. Inelastisitas, konsumen kurang peka, biasanya terjadi pada barang kebutuhan pokok. Uniter, perubahan harga yang jumlahnya sebanding atau sama rata. Elastis sempurna, harga tidak berubah sama sekali, tapi jumlah bisa berubah bebas.
Inelastis sempurna, harga berubah-ubah tapi jumlah barang yang dibeli tetap sama. Ayo kita terapkan teori dari tadi ke soal nomor 2B dan C. Pada kasus bawang merah, harga stabil atau tetap di 60.000, tetapi jumlah permintaannya melonjak drastis dari 20 kilo menjadi 50 kilo. Karena perubahan harga atau delta P-nya adalah 0, maka saat dimasukkan ke rumus elastisitas, hasilnya menjadi tak terhingga. Oleh karena itu, kasus bawang merah ini termasuk ke dalam jenis elastis sempurna. Pada kasus sayuran, harga sayuran turun dari 10.000 ke 5.000 rupiah, yang berarti penurunan seharga sebesar 50%. Akibatnya jumlah penawaran sayuran juga turun dari 100 kiat menjadi 50 kiat, atau turun sebesar 50%. Karena persentasenya berubah sejumlah 50%, dibagi persentase perubahan harga 50%, hasilnya akan menjadi 1%. Maka sifat elastisnya adalah elastis uniter. Sebagai tambahan teoritis, kita tahu hukum permintaan berbanding terbalik dengan hukum penawaran berbanding lurus dengan harga. Namun, kurva permintaan dan penawaran ini juga bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Bukan karena harga barang itu sendiri, melainkan faktor luar. Faktor itu antara lain naik turunnya pendapatan masyarakat, tren, atau selera yang sedang viral, harga barang pengganti atau substitusi, serta perubahan jumlah penduduk. Sarana bertemunya penjual dan pembeli adalah menemukan nilai atau harga, mendistribusikan barang, menyediakan lapangan kerja, sarana promosi lapangan kerja, sarana promosi produk. Di dunia nyata, pasar dibagi menjadi beberapa struktur berdasarkan jumlah penjual dan jenis barangnya. Persaingan sempurna, penjual sangat banyak, barangnya homogen atau sama persis, contohnya pasar beras. Monopoli, hanya ada satu penjual yang menguasai, contohnya PLN. Oligopoli, dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja, contohnya industri semen atau provider kartu HP. Monopolistik, penjual banyak tapi barangnya punya ciri khas merek masing-masing, contohnya pasar sabun atau pasta gigi. Terakhir, pasar tidak akan berjalan tanpa adanya alat tukar dan lembaga keuangan. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan menyimpan nilai. Terakhir, pasar tidak akan berjalan tanpa alat tukar dan lembaga keuangan. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai, baik berupa uang kartal maupun lira. Semua itu diatur oleh peran bank. Semua itu diatur melalui peran bank sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Selain bank konvensional, ada juga pasar modal, tempat perusahaan mencari pendanaan jangka panjang. Di sini instrumen utama yang
diperjualbelikan adalah saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal berperan besar dalam menggerakkan ekonomi negara karena menjadi sarana investasi bagi masyarakat sekaligus sumber dana bagi perusahaan untuk berkembang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.